Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Effendi, NIM 22811316667, kelas A34. Di sini perkenalkan saya akan membawakan sebuah materi tentang Rijalul Hadis, dibuat untuk memenuhi tugas MK Studi Hadis di pertemuan yang ke-6. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Kita bahas dulu tentang pengertian Rijalul Hadis. Apa sih Rijalul Hadis itu? Ya, kita akan bahas dari pengertiannya. Rijalul Hadis terdiri dari dua kata, yaitu Ar-Rijal dan Al-Hadis. Ar-Rijal merupakan bentuk plural atau jamak dari kata rojulun, yang artinya adalah orang laki-laki. Secara istilah, kata rijal digunakan untuk mengistilahkan orang yang menerima hadis dari seseorang dan menyampaikan hadis yang telah diterimanya kepada orang lain. Setelah kita tahu tentang pengertian Rijalul Hadis, kita akan beralih ke syarat-syarat menjadi seorang Rijalul Hadis. Seseorang yang menyampaikan hadis bisa dipercaya dan dibenarkan periwayatannya benar-benar dari Nabi Muhammad ketika sanadnya bersambung atau ittisalus sanad. Artinya, dalam hadis tersebut terdapat rangkaian sanad hadis yang saling bertemu antara murid dan guru, mulai dari awal sanad sampai periwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan hadis seperti Sahihul Imam Bukhari atau Imam Bukhari. Oleh karenanya tidak dibenarkan suatu rangkaian sanad terputus, tidak diketahui identitas Rijalul Hadisnya. Selain ittisalus sanad, para Rijalul Hadis juga harus memiliki sifat sikoh. Apa itu sikoh? Kata sikoh artinya adalah kuat, rapat, dan terpercaya. Kemudian adapun syarat-syarat menjadi Rijalul Hadis, tadi itu tentang bagaimana keutuhan atau keotentikan hadis itu bisa terjaga. Kemudian kita akan beralih ke syarat-syarat untuk bisa menjadi seorang Rijalul Hadis. Pertama adalah memiliki sifat adil. Adil artinya adalah orang yang adil. Dalam konteks ini adalah orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ada beberapa syarat untuk menjadi orang adil. Pertama adalah muslim. Kedua, sudah baligh. Ketiga, berakal sehat. Keempat, tidak fasik, artinya ia tidak melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Kelima, menjaga mur'ah atau harga dirinya. Keenam, berdasarkan kelengkapan syarat adil ini, maka periwayatan hadis dikatakan adil ketika syarat adil ini telah sempurna. Jadi kelima syarat tadi harus sempurna. Adapun sebab-sebab periwayatan hadis tidak dikatakan tidak sempurna adalah sebagai berikut. Pertama, al-kidhb, yang berarti bohong. Maksudnya, perawi memiliki sifat pembohong. Kedua, al-muttahamu bil kidhb, yang berarti dianggap bohong. Kemudian yang selanjutnya adalah al-fisq atau fasik. Artinya, seorang perawi ini sering melakukan perbuatan dosa-dosa kecil. Keempat, al-bid'ah, artinya perawi pernah melakukan perbuatan bid'ah. Dan yang terakhir adalah al-jahalah, yang artinya perawi memiliki sifat bodoh. Itu baru bisa dikatakan bahwa hadis itu tidak sempurna. Kalau hadis udah memenuhi sempurna, berarti udah memenuhi syarat-syarat yang ditampilkan di atas, yaitu adil. Syarat selanjutnya untuk menjadi seorang Rijalul Hadis adalah bersifat dobit. Apa itu dobit? Dobit dalam kamus bahasa Arab diartikan dengan kuat atau tepat. Diisyaratkan bagi seorang Rijalul Hadis dobit fil kitabah dan dobit fil hafidh. Dobit fil kitabah memiliki arti kuat dalam menjaga tulisannya, dan dobit fil hifidh artinya adalah kuat dalam menjaga hafalannya. Kemudian adapun cacatnya periwayat hadis sebab tidak dobit adalah sebagai berikut. Jadi dobit itu juga memiliki
cacat ya. Di antaranya adalah fahsyi al-ghalat, yang berarti kesalahan yang terlalu sering. Kemudian su'ul hifz, yang berarti hafalannya itu buruk. Yang ketiga al-ghaflah, ini berarti pelupa atau pikun. Yang terakhir adalah mukhalafah as-siqat ya, yang berarti bertentangan dengan yang lebih sikoh ya. Sikoh tadi kan diartikan kuat ya, jadi bertentangan dengan yang lebih kuat. Itu syarat yang kedua, yaitu tentang dobit. Syarat yang ketiga yaitu menjaga muru'ah ya. Muru'ah di sini berarti menjaga harga diri dengan cara berakhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang tercela. Itulah beberapa syarat ya untuk menjadi seorang rijalul hadis. Kemudian kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu gelar-gelar untuk rijalul hadis. Para muhaddisin mendapatkan julukan dari umat Islam atau mendapat gelar-gelar kultural sebagai mana berikut. Pertama, gelar yang diberikan adalah al-musnid, yang berarti orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, baik ia mengetahuinya ataupun tidak. Itu disebut al-musnid. Kedua, talibul hadis, ini yang berarti orang yang sedang menuntut hadis. Ketiga, al-hafiz. Untuk gelar ini ada beberapa pendapat ya. Pertama, persamaan dari al-muhaddis. Kedua, al-hafiz lebih tinggi derajatnya daripada al-muhaddis. Ketiga, gelar untuk al-hadis yang dapat mensahihkan sanad dan matan hadis dan dapat mentakdilkan dan menjarhkan beriwayatnya. Keempat, orang yang memadukan sifat-sifat muhaddis ditambah dengan banyaknya hafalan dan banyaknya jalur agar dapat disebut al-hafiz. Selanjutnya al-Mizzi mengatakan al-hafiz adalah orang yang pengertiannya banyak daripada yang tidak diketahuinya. Kemudian al-hujjah yaitu gelar keahlian bagi para imam yang sanggup menghafal 300.000 hadis, baik itu matan, sanad maupun perihal si periwayatnya tentang keadilannya, kecacatannya dan biografinya atau riwayat hidupnya. Kemudian ada al-hakim, yaitu orang yang mengetahui seluruh hadis yang pernah diriwayatkan, baik dari segi sanad maupun matan, jar atau tercelanya, takdil atau terpujinya, dan sejarahnya. Dan yang terakhir adalah amirul mukminin fil hadis. Itulah beberapa gelar ya untuk bisa mendapatkan rijalul hadis ya. Kemudian kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tobaqoh rijalul hadis. Apa itu tobaqoh ya? Tobaqoh menurut bahasa adalah suatu kaum yang memiliki kesamaan dalam suatu sifat. Sedangkan menurut muhaddisin, tobaqoh adalah suatu kaum yang hidup dalam satu masa dan memiliki keserupaan dalam umur, sanad, yakni pengambilan hadis dari para guru. Seperti halnya torikh, tobaqoh juga bagian dari disiplin ilmu hadis yang berkenaan dengan keadaan periwayat hadis. Namun keadaan yang dimaksud dalam ilmu tobaqoh adalah keadaan yang berupa persamaan para periwayat dalam sebuah urusan. Baiklah teman-teman, itulah beberapa penjelasan tentang rijalul hadis ya. Mulai dari pengertian, syarat-syaratnya untuk bisa menjadi rijalul hadis, kemudian tentang gelar-gelar untuk rijalul hadis, dan yang terakhir adalah tobaqoh rijalul hadis. Baik, kayaknya gitu aja untuk penjelasan tentang rijalul hadis. Terima kasih sudah menyimak sampai habis ya. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Apabila ada kata ataupun ucapan yang kurang berkenan di benak saudara-saudara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, saya akhiri. Ilahana anta maksudana wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.